Terdakwa dugaan korupsi pertambangan boksit Ferdy Yohanes senilai 7,5 miliar Senin siang digelar di Pengadilan Tipikor Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Uniknya, bos PT Gunung Sion asal Kijang Bintan Timur itu tidak ditahan. Pengusaha tambang boksit Ferdy Yohanes yang belum dilakukan penahanan sejak dari kejaksaan hingga proses sidang saat ini di Pengadilan Tipikor Tanjung Pinang dengan alasan adanya jaminan dari istri terdakwa dan ajuan surat penangguhan dari penasihat hukum terdakwa. Ferdy Yohanes alias Ferdy Samin, pengusaha yang cukup terkenal memberikan izin usaha pertambangan boksit penjualan biji boksit di Kabupaten Bintan tahun 2018-2019 seakan mempunyai tiket khusus proses peradilan Tipikor. Buktinya, walaupun kasus terdakwa Ferdy Yohanes turut serta dugaan korupsi sebesar 7,5 miliar dengan 12 terpidana korupsi lainnya yang sudah divonis 8 hingga belasan tahun penjara, namun kasus terdakwa Ferdy Yohanes seakan membuat mata hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sebelumnya, belasan terpidana korupsi pertambangan boksit di Bintan dijebloskan penjara sejak berstatus tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Tak pandang bulu, ada 2 mantan kepala dinas provinsi Kepulauan Riau, pejabat Pemko, serta mantan anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, walaupun sudah membalikan uang hasil korupsinya ke kas negara. Meskipun langit runtuh, hukum harus tetap ditegakkan. Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjung Pinang, Ngestu dan Afri membacakan dakwaan Ferdy Yohanes atas dugaan tindak pidana korupsi senilai 7,5 miliar penerimaan sewa dari lahan hutan lindung milik negara kepada sejumlah perusahaan tambang yang sebelumnya telah dihukum pidana. Perbuatan terdakwa Ferdy Yohanes telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 Junto pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 KUHP. Sementara itu, dakwaan subsidiar Ferdy Yohanes melanggar pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi Junto pasal 55 KUHP. Perkara korupsi sudah kewenangan Pengadilan Tipikor Tanjung Pinang. Kuasa hukum terdakwa Seno mengajukan permohonan penangguhan penahanan terdakwa. Menyikapi surat tersebut, majelis hakim yang dipimpin Risbarita Simorangkir didampingi 2 majelis hakim ad hoc tindak pidana korupsi Albi Firi dan Saiful Arif menyatakan masih mempelajari permohonan penangguhan penahanan yang dilakukan terdakwa dan kuasa hukumnya hingga sidang dilanjutkan pekan depan. Aji Supit, Tim Liputan Gurindam TV, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.